Selamat siang saudara, Anda menyaksikan laporan khusus Ayo Bangkit Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bersama saya Ihsan Sitorus, kita simak sorotan pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut hingga Rabu malam jumlah korban meninggal akibat bencana banjir bandang di Sumatera berjumlah 1.059 jiwa. Jumlah ini meningkat setelah ada penambahan 6 korban dari hari Selasa kemarin. Selain mendata korban, BNPB juga menyampaikan bahwa saat ini masih ada 26 kabupaten dan kota di Sumatera yang berstatus tanggap darurat. Rekapitulasi korban meninggal per hari ini berjumlah 1.059 jiwa. Secara 3 provinsi ini masih ada 26 kabupaten kota yang masih berada pada status tanggap darurat. Sementara itu saudara, sebagian warga Aceh Tamiang mulai membersihkan rumahnya dari tumpukan lumpur yang menggenangi rumah mereka pasca banjir bandang beberapa waktu lalu. Lumpur tebal tampak masih menggenangi rumah warga. Tak hanya rumah, fasilitas umum juga tak luput dari tumpukan lumpur. Warga berharap ada bantuan alat berat untuk mempermudah proses pembersihan lumpur. Untuk di dalam rumah kurang lebih 20 cm bang, kedalaman lumpur. Lumpur kan? Iya, 20 cm. setinggi 20 cm. Sulit nggak bersihnya bang? Sangat sulit bang. Kami butuh alat-alat seperti cangkul, sekop untuk membersihkan rumah. Untuk kesulitan bang, dikarenakan lumpur juga tebal, keras, juga airnya juga sudah tidak ada bang. Jadi kami ya betul-betul seperti nyangkul tanah. Keras ya? Keras, sangat keras bang. Saudara, lebih dari 2 pekan pasca banjir, ratusan warga di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara bertahan di tengah keterbatasan. Bahkan beberapa warga mengaku memanfaatkan yang ada lantaran terbatasnya bantuan. Selain terbatasnya bantuan, warga juga mengaku mendirikan tenda pengungsian secara mandiri. Terbatasnya bantuan dan tenda yang seadanya membuat sejumlah warga mulai mengalami gangguan kesehatan. Hal ini diungkap warga saat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh yang juga istri Gubernur Aceh Marlina mengunjungi warga dan memberikan bantuan. Pemerintah maupun instansi terkait diharap segera memberikan bantuan logistik hingga medis agar menjaga kesehatan warga terdampak banjir. Apa namanya lagi penerangan ya, tenda ya genset di atas masih ada lagi ya, orangnya tinggi sama juga ya di atas masih ada lagi di sana masih kurang penerangan. Kemudian apa namanya kami rencananya anak-anak kami itu membaca menulis ini tempat belum ada tapi karena kan api apun kayak ini kan bisa membaca itu ulang-ulang saja supaya Sementara itu, setelah sempat tidak bisa digunakan pasca banjir bandang beberapa waktu lalu, sejumlah masjid di Aceh Tamiang kini mulai bisa digunakan. Sejumlah masjid sudah dibuka sejak akhir pekan kemarin. Aktivitas ibadah yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang kini mulai kembali terlihat. Sejumlah masjid sudah mulai dibuka sejak akhir pekan kemarin. Seperti yang terlihat di Masjid Syuhada yang ada di kawasan Jalan Medan Banda Aceh ini. Pembersihan sudah dilakukan sejak 2 minggu terakhir dan kini umat muslim sudah mulai melaksanakan sholat di masjid ini. Meski demikian, pengelola masjid mengaku saat ini masih membutuhkan banyak pasokan air bersih dan juga bantuan perlengkapan ibadah di masjid. Selama banjir ini paling ada Jumat baru 1 kali Jumat ada. Jumat yang kemarin. Oh lama kan bersih ini. Termasuk Brimob ini juga ikut. Pertama Brimob belum masuk kan kami bersih ini. Orang masyarakat sini lah kan. Sama-sama. Habis itu udah tak ruang berapa hari. Kami nggak sanggup lagi datang aparat kan bersih-bersih ini. Dibantu sama dia. Kesulitannya kemarin apa Pak? Bersihnya Pak? Lumpur apa? Lumpur, air bersih belum masuk.
Di Sumatera Utara, sejumlah gereja di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan yang ikut terdampak banjir bandang 25 November lalu, kini siap merayakan Natal. Upaya pembersihan material lumpur tebal terus dilakukan agar perayaan Natal bisa berjalan dengan hikmat. Di Gereja Pentakosta Kudus Indonesia yang berada di Desa Huta Godang Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru, upaya pembersihan material lumpur tebal yang terbawa arus banjir bandang terus dilakukan. Umat dibantu TNI Polri bersama membersihkan lumpur agar perayaan Natal dapat terlaksana dengan hikmat. Tidak hanya lumpur tebal, peralatan gereja seperti meja, kursi, bahkan peralatan elektronik rusak akibat terendam banjir. Di gereja ini terdapat 150 jemaat. 80 diantaranya terdampak bencana. Ada 4 gereja yang terdampak di desa ini, yakni Gereja HKBP, Gereja Kristen Protestan Angkola, Gereja Katolik, dan Gereja Pentakosta Kudus Indonesia. Lumayanlah dari awal sampai sekarang banyak kemajuannya. Intinya paling tidak 70% kayaknya udah ada titik terangnya kita bisa merayakan Natal. Ya kalau semangat Natal itu tetap berkobar Pak ya, apapun ceritanya Pak ya. Pokoknya makna Natal itu tetap ada di hati, namun kalau perayaannya tidak lagi seperti biasa. Karena alat musik semua udah pada ada, sound system, mic, kursi, fokus, komputer, kan hanya semua. Saudara, tetaplah bersama kami. Laporan khusus Ayo Bangkit Aceh, Sumut, dan Sumbar akan kembali usai jeda. Saat evakuasi air sudah naik, jadi kami nggak sempat membawa barang apa-apa, cuman bawa baju aja. Saudara, Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau kondisi penanganan kondisi bencana di Sumatera Barat. Dalam kunjungannya di Kabupaten Agam, Presiden bilang hunian sementara ditargetkan rampung dalam 1 bulan, sehingga pengungsi perlu lagi tinggal di tenda. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di posko pengungsian di SD Negeri 5 Kayu Pasak, Kecamatan Pelembayan, Kabupaten Agam disambut lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan para korban bencana. Dalam kunjungannya, Presiden melihat aktivitas anak-anak di rumah belajar yang ada di posko pengungsian. Tak hanya itu, Presiden juga meninjau dapur umum yang ada di lapangan sekolah dan mencicipi makanan. Dalam kunjungannya, Presiden bilang hunian sementara ditargetkan rampung dalam 1 bulan, sehingga pengungsi tak perlu lagi tinggal di tenda. Sementara hunian tetap juga akan dibangun dengan luas 70 meter persegi. Tapi kita bekerja keras supaya segera memulihkan keadaan. Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara sebulan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Kerja, saya terima kasih kepada TNI, ya, Polri dan semua pejabat yang bekerja keras. Saya lihat Basarnas, saya lihat banyak sekali yang semuanya turun untuk bahu-membahu kita perbaiki keadaan. Ya. Selanjutnya, Presiden bertolak ke Kabupaten Padang Pariaman meninjau pembangunan jembatan Bailey atau jembatan sementara. Prabowo sempat menghentakkan kakinya untuk memastikan kekuatan jembatan. Sebelum berpindah lokasi, Presiden menyapa warga dari mobil maung. Kabupaten Tanah Datar jadi lokasi ketiga kunjungan Prabowo di Sumatera Barat hari ini. Di Tanah Datar, Presiden meninjau langsung perkembangan perbaikan jalan di Lembah Anai. Presiden juga sempat berbincang dengan petugas kren yang mengerjakan perbaikan jalur darat.
Tim Liputan Kompas TV. Dan di sela kunjungannya, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan berdialog dengan korban banjir di posko pengungsian Palembayan, Agam, Sumatera Barat. Presiden juga memperkenalkan sejumlah pejabat yang ikut bersamanya. Kenal nama semua pejabat ini? Oh, mau jadi utara. Atasan hafal nama Menteri Pertahanan. Kau minta petunjuk sama beliau. Kau ngerti kan kasih petunjuk? Petunjuk kasih dong, petunjuk. Siapa lagi ada pejabat di sini? Menteri Sekretaris Negara. Kenal? Siapa tahu namanya? Siapa tahu namanya? Hadiah dari saya. Pratikno, bukan. Pak Pratikno sudah naik jabatan Menko. Siapa Menteri Sekretaris Negara? Prasetyo Hadi, kok tahu? Siapa tuh? Siapa tuh? Oh, Anda wartawan ya? Wartawan ya? Dari pusat. RRI lagi. Ke anak buah dari ini. Kalau nggak tahu offset ini, Pak. Kalau nggak tahu malah offset. Pak Solihin apa? Wakapolda. Pak Solihin. Berarti orang apa? Dari mana? Palembang. Sumando sini, Pak. Sumando sini, Pak. Sumando sini. Sumando. Ada anggota DPR. Pak Andre Rosadi. Rosadi. Ini orang Minang juga nih. Ini Ade Rizky. Ini dapilnya. Ini dapilnya. Dapilmu. Dulu termuda. Dulu termuda di DPR RI. Sekarang pernah muda. Siapa lagi tokoh-tokoh yang hadir? Wakil Gubernur. Kemudian mana Seskap? Maya salah, udah naik pangkat letkol. Siapa lagi? Oke ya, saya didampingi banyak tokoh-tokoh di sini. Kami datang, kami hanya ingin lihat, ingin beri semangat, ingin menyampaikan kalian tidak sendiri, kami akan bekerja untuk kalian semuanya. Ya, terima kasih ya. Udah dari pertama. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Untuk informasi selengkapnya terkait kunjungan Presiden Prabowo di Sumatera Barat, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Rio Johannes di Padang. Rio, ini kali kedua Presiden datang pasca banjir ke Sumbar. Apa yang baru dari kunjungan Presiden Prabowo kali ini, terutama soal hunian sementara? Ya, Ihsan dan juga saudara, memang dalam kunjungannya kali ini tidak seperti kunjungan yang pada tanggal 1 Desember lalu, di mana Presiden hanya mengunjungi satu titik pengungsian di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Pada kunjungan kedua ini, hanya selang 15 hari, Presiden kembali datang ke sini mengunjungi 3 titik daerah terdampak, yaitu di Kabupaten Padang Pariaman, di Kabupaten Agam, dan juga di Kabupaten Tanah Datar. Dalam hal ini memang Presiden menekankan akan pentingnya percepatan pembangunan huntara. Ingat saat ini sudah hampir 2 minggu lebih para pengungsi ini bertahan di titik-titik pengungsian, ada yang di tenda, ada yang di beberapa bangunan sekolah. Nah, hal ini perlu dilakukan dengan cepat agar nantinya aktivitas sekolah dan belajar mengajar bisa kembali dilakukan secara normal ketika para korban banjir ini bisa dipindahkan ke daerah-daerah bangunan huntara yang telah disiapkan. Dan dalam kunjungan ini Presiden menekankan, menyebutkan akan mempercepat proses pembangunan huntara dalam kurun waktu lebih kurang 1 bulan. Tapi tidak hanya huntara yang dibangun oleh pemerintah, di sini juga banyak sekali warga bantu warga di Provinsi Sumatera Barat ini. Contoh di Kota Padang juga ada beberapa titik huntara yang dibangun oleh beberapa influencer. Seperti di Kecamatan Koto Tangah sendiri ada lebih kurang 100 unit huntara yang juga dibangun untuk korban banjir bandang di Kecamatan Koto Tangah. Itu ditargetkan juga akan selesai dalam pengerjaan lebih kurang 1 bulan. Demikian, Ihsan. Ada 3 titik yang dikunjungi Presiden di Sumatera Barat. Bagaimana reaksi dari warga terdampak
terkait kunjungan Presiden Rio? Ya, seperti yang terlihat di layar kaca, memang masyarakat sangat antusias. Mereka sudah lama sekali menunggu. Karena sebelumnya, sepekan yang lalu juga sempat dikabarkan bahwasannya Presiden akan datang, tetapi ternyata ada agenda yang lain sehingga kedatangan tidak jadi di sana, terutama di Palembayan. Nah, ketika kedatangan kali ini memang warga sangat antusias menyambut kedatangan Presiden. Mereka sudah lama sekali menantikan. Dan juga di dalam ini warga juga diberikan kesempatan untuk langsung berdialog dengan Presiden, sehingga ini agak sedikit mengobati luka mereka akan terjadinya bencana yang meluluhlantakkan daerah mereka. Dan dalam hal ini memang warga menyampaikan beberapa keluhan mereka terkait bencana ini. Dan yang saat ini yang sangat dibutuhkan oleh warga adalah kebutuhan tentang perlengkapan rumah tangga atau perlengkapan dapur. Karena sejauh ini bantuan sudah banyak yang berdatangan, tidak hanya dari instansi terkait, juga dari beberapa daerah tetangga juga datang memberikan bantuan. Dan di belakang saya juga terlihat di BPBD Provinsi Sumatera Barat ini ada tumpukan banyak bantuan. Dan ini mayoritas adalah bantuan perlengkapan rumah tangga dan juga perlengkapan dapur yang nantinya akan segera didistribusikan setelah Huntara selesai dibangun. Demikian, Ihsan. Ya, apa saja bantuan yang ada di belakang Anda itu, Rio? Ya, yang di belakang saya ini adalah kebutuhan untuk rumah tangga, alat-alat dapur, alat-alat rumah tangga seperti sapu dan lain hal. Ini sudah siap segera didistribusikan, dan pemerintah BPBD Provinsi Sumatera Barat itu sudah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota, dan jika mereka datang menjemput akan segera didistribusikan ke daerah-daerah yang terdampak. Dan perlu diketahui, Ihsan, bahwasanya dalam hari kemarin itu sudah ada rapat koordinasi BNPB dengan kabupaten kota yang terdampak. Dalam hal ini memang BNPB menekankan percepatan untuk memasuki tahap rehab rekon. Nah, dalam hal ini untuk memasuki tahap rehab rekon ini, pemerintah kabupaten kota didesak untuk melakukan jitu pasna, menentukan yang mana yang menjadi skala prioritas dalam penanganan pasca bencana ini. Nantinya data-data yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kota ini dalam bentuk jitu pasna ini akan diverifikasi ulang oleh BNPB sehingga nantinya bisa langsung cepat memasuki tahapan rehab rekon. Karena dalam hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan masa tanggap darurat hanya sampai tanggal 22 Desember, dan BNPB mendorong agar tidak lagi ada perpanjangan dan sehingga bisa masuk lagi tahap rehab rekon. Demikian, Ihsan. Ya, untuk tahap rehab rekon ini salah satunya yang mendesak adalah hunian sementara. Apakah sudah diketahui, Rio, di titik-titik mana saja Huntara ini nanti akan dibangun? Ya, untuk Huntara sendiri memang itu ditentukan oleh pemerintah kabupaten kota. Dalam hal ini ketika rapat kemarin juga sudah disampaikan. Untuk di Kota Padang sendiri ada lahan lebih kurang 3,5 hektar yang sudah disiapkan oleh Pemko Padang, dan itu berada di daerah Kecamatan Koto Tangah. Nah, ini sedang menunggu proses pencairan untuk pembangunan Huntara itu. Dan tidak hanya dari pemerintah sendiri, dari beberapa orang relawan juga datang untuk membangun Huntara, seperti di Kecamatan Pau, itu juga ada 100 unit Huntara yang untuk saat ini sedang dalam proses pembangunan, yang mana dana pembangunan Huntara ini diberikan atau disalurkan oleh influencer-influencer yang di bawah Run Entertainment. Demikian, Ihsan. Jurnalis Kompas TV Rio Johannes melaporkan langsung dari Kota Padang, Sumatera Barat. Terima kasih, Rio. Saat evakuasi air sudah naik, jadi kami nggak sempat membawa barang apa-apa, cuman bawa baju aja dan selamatkan suami yang sakit sama anak-anak. Belum dapat bantuan apapun, kami mau konsumsi air banjir itu. Ada sini banyak yang sakit, Pak. Kami mohon, belum ada apa-apa kami di sini. Pesawat lewat, belum ada turun apa-apa di sini, Pak. Kami seberang sana juga sudah habis terputus. Jadi untuk akses ke Lok Bayu harus memutar ke Gandapura lewat Biren untuk mengakses kampung yang ada di dalam. Ya, di dalam kita harus memutar ke Lebu,
kemudian bisa mengakses ke Lobayu, kampung yang ada di dalam. Untuk seluruhnya sudah tersentuh di kampung, cuma akses memang masih agak sulit. Tapi untuk secara keseluruhan sudah bisa kita sentuh, sudah bisa kita datangi dan kita salurkan bantuan. Masih dari Aceh, sejumlah tenaga kesehatan di Gayo Lues harus menempuh perjalanan hingga 9 jam berjalan kaki untuk memberikan layanan kesehatan untuk warga di wilayah terisolasi. Bencana banjir dan longsor masih terisolasi dan sampai saat ini bantuan yang masuk hanya logistik umum, tapi tenaga medis belum bisa menembus di situ. Jadi hari ini kita memutuskan yang bekerja sama dengan pihak TNI, seluruh tenaga medis untuk berangkat menuju Desa Pini. Menanjaki perbukitan hingga menyeberangi sungai di lembah bebatuan. Ditaklukkan Syahwan bersama tim ID Gayo Lues, Dokes Kesdam Iskandar Muda Batalion TP 855, serta Dinas Kesehatan Gayo Lues menuju Desa Pintu Rime. Perjalanan ini tak mudah. Mereka harus menempuh perjalanan menggunakan truk selama 2 jam dan melanjutkannya dengan berjalan kaki selama 9 jam. Karena akses jalan ke Desa Pintu Rime tak bisa dilewati kendaraan. Pulangnya sayang. Ya Allah, ada nggak jalan lain? Sesekali mereka berhenti di pinggir jalan untuk menemui para pengungsi dan memberikan pelayanan kesehatan untuk mereka. Walaupun hanya menetap 1 malam, perjalanan panjang Syafwan dan tim memberikan secercah harapan bagi warga Desa Pintu Rime. Perjuangan Syafwan dan tim tak berhenti di Desa Pintu Rime. Mereka akan melanjutkan perjalanan mereka ke daerah terisolasi lainnya untuk memberikan layanan kesehatan untuk warga terdampak bencana. Davi Abdullah, Kompas TV, Aceh. Saudara, kabar dari Gayo Lues, Provinsi Aceh tadi sekaligus menutup laporan khusus Ayo Bangkit Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Saya, Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa. Itu sakit, ada yang sakit, ada anak-anak. Ini mulai batuk-batuk kami, Pak. Pusat tidak ada perhatian, menganggap kita bencana biasa. Tapi coba buka hati kita, coba kita lihat masyarakat. Ada bagian yang tidak mampu kita tangani dan harus dibantu oleh provinsi dan juga harus ditangani oleh pusat. Bencana ini menjadi bencana nasional karena berat sekali. Kalau daerah tidak mampu ya. Pemerintah merasa bahwa dengan penanganan yang cukup masif, semua sumber daya nasional dikerahkan, nah itu sementara pilihan yang diambil. Oleh karena itu, mengapa status darurat nasional ini penting untuk menginvestigasi lebih jauh faktor-faktor yang menyebabkan